Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Ya, di sini yang dibahas ilmu tajwid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdanillah nusolli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anisyarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna ya arhamar rahimin. Allahumma balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana. Salli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Para bapak jamaah tahsin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang hadir pada malam hari ini telah sama-sama mengikuti simaan Al-Qur'an atau tasmiyah Al-Qur'an. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama lanjutkan pelajaran tajwid halaman 13. Halaman 13 membahas tentang ahkamul mimis sakinah, hukum mim mati. Hukum mim mati. Kalau boleh saya sampaikan dan saya tanyakan kepada para jamaah sekalian, sebelumnya ini sudah membahas apa aja nih? Membahas hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada 4. Pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Dari idgham dibagi 2, ada yang disebut idgham bigunnah, ada yang disebut idgham bila gunnah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman dalam kitab Tuhfatul Atfal, linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Berikutnya hukum mim mati, ahkamul mimis sakinah, hukum mim mati. Hukum mim mati ada 3 jenis. Jadi hukum mim mati itu ada 3 jenis, atau hukum mim mati ada 3. Ahkamuha salasatul liman dobat ikhfa'u idghamun wa idharun faqat. Hukum mim mati ada 3. Pertama, kalau dalam catatan ini dituliskan ada idgham mimi. Idgham mimi itu biasa juga disebut idgham mislain. Kalau di sini ditulisnya idgham syafawi. Mungkin karena mim dan mimnya keluar dari syafah, dari bibir ya. Yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ada izhar syafawi. Jadi hukum mim mati itu ada 3. Dalam artian ketika seseorang membaca Al-Quran lalu mendapati mim mati berhadapan dengan huruf hijaiyah, maka cara bacanya ada 3. Pertama, idgham diidghamkan, disebut idgham mimi. Yang kedua diikhfakan, yang ketiga diidharkan. Kalau nun mati atau tanwin itu ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Kalau mim mati pertama diidghamkan. Diidghamkan itu dimasukkan bunyinya mim yang pertama kepada huruf yang sama, yaitu mim lagi, maka disebut idgham mimi. Jadi ketika kita membaca Quran lalu ada mim ketemu mim, maka bunyi mim yang pertama masuk ke mim yang kedua, dimasukkan, diidghamkan. Mimi karena 2 mim bertemu, mim pertama mati, mim kedua hidup. Contoh di sini, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, di situ tertulis ada mim at'amahum, kemudian ada mim yang kedua di awal kata yang kedua, minju. Jadi ada mim ketemu mim, mim mati ketemu mim hidup, disebut idgham mimi.
Sekali lagi, kalau ada mim mati ketemu mim lagi disebut idgham mimi. Nah, disebut idgham mimi. Kalau dalam kitab Tuhfatul Atfal, pembahasan idgham mimi ini yang kedua, sebagaimana dalam nazamnya, wasani idghamun bimisliha ata wasami idghaman saghira ya fata. Jadi idgham mimi itu ya adalah idgham mim, yaitu dengan menyatukan dua huruf yang semisal, yang sama dalam makhrajnya, sama dalam sifatnya. Dalam hal ini adalah mim ketemu mim, maka disebut idgham mimi atau idgham shagir. Idgham shagir. Contoh tadi, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lalu berapa harokat penekanan gunnah di situ? 2 harokat. Jadi catatan ya, setiap atau ketika kita membaca Quran ada mim mati ketemu mim harus ada dengung 2 harokat. 2 harokat. Dalam definisi idgham mimi adalah damjul mimil ula fil mimis tsaniyati bihaitsu yasirani miman wahidatan musyaddadatan tasdidan lakisan liwujudil gunnah. Memasukkan mim pertama ke mim yang kedua. Idgham itu memasukkan satu huruf ke huruf yang lain. Kalau di sini memasukkan mim yang pertama at'amahum ke mim yang kedua minju. Jadi yang bunyi itu dengungnya di mim yang kedua. At'amahum minju wa amanahum min khauf. Memasukkan mim pertama ke mim yang kedua bihaitsu yasirani, ya, sehingga kedua mim tersebut menjadi satu mim, miman wahidatan musyaddadatan, satu mim yang bertasdid dengan tasdid yang agak lemah untuk mewujudkan gunnah. Allazi at'amahum min ju'. Silakan. Allazi at'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Kumnya itu 2 harokat. Allazi at'amahum min ju'. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. wa amanahum min khauf. Jadi kalau sini kan sebagian apa contoh dari hukum idgham mimi, mim ketemu mim. Kalau kita membaca Al-Quran banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya. Walakum ma kasabtum, banyak yang membahas, yang memberikan contoh mim mati ketemu mim. Lakum ma fil ardi alaihim muqsadah, tuh dalam surah Al-Humazah, juga dalam surah apa itu Al-Balad. Ini allazi at'amahum min ju', surat apa tuh? Kayaknya nggak asing ya. Quraisy, ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu disebut idgham mimi. Baik. Lalu ada ikhfa syafawi. Dari hukum mim mati itu, selain idgham mimi ada juga yang disebut dengan ikhfa syafawi. Di sini dijelaskan di urutan yang kedua, ya.
Ikhfa syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, dibaca dengan sedikit dengung. Contoh, inna rabbahum bihim tarmihim bihijaratin. Nah, ikhfa samarnya di mana? Kan ikhfa itu samar, syafawi itu bibir. Kalau bibirnya itu karena mim dan ba keluar makhraj dari syafatain, bibir atas dan bawah ya. Sedangkan ikhfanya itu di mana? Dalam pengucapan mimnya agak samar sedikit. Inna rabbahum. Nah, untuk membedakan dengung ikhfa syafawi dan idgham mislain atau idgham mimi, maka ketika terjadi ikhfa, terjadi mim mati bertemu dengan ba, bibir kita tidak rapat sepenuhnya, jadi harus agak renggang bibir kita dalam pengucapan mimnya. Bibir kita agak renggang sekira setipis silet atau kertas, maka akan terjadi ikhfa. Inna rabbahum bihim. Nah, jadi kalau ada mim mati ketemu ba, nah bibir kita ketika ngucapin mimnya itu agak ada jaraknya sedikit, setipis silet atau kertas lah, maka akan terjadi ikhfa. Inna rabbahum bihim, inna rabbahum bihim tarmihim bihijaratin. Inna rabbahum bihim, silakan. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Syaratnya terjadi ikhfa syafawi itu, jadi ikhfa syafawi itu harus memenuhi syarat. Ada 3. Pertama, antaqa'al ba'u ba'dal mimis sakinah, apabila huruf ba berada setelah mim yang sukun. Jadi syarat pertama, antaqa'al ba'u ba'dal mimis sakinah, huruf ba berada setelah mim yang sukun. Yang kedua, ayyakuna min kalimataini, terjadi di antara 2 kalimat, 2 kata, seperti di sini inna rabbahum, rabbahum kata yang pertama, bihim kata yang kedua. Mim mati ada di akhir kata yang pertama, ba ada di awal kata yang kedua. Tarmihim kata yang pertama, di ujungnya ada mim mati. Bihijaratin di awal kata yang kedua ada huruf ba. Jadi antaqa'al ba'u ba'dal mimis sakinah, harus ba-nya itu setelah mim mati. Yang kedua harus terjadi dalam 2 kalimat, dan yang ketiga wujudul gunnah, terjadinya proses gunnah. Kalau kita membaca Quran atau ada orang membaca Quran kemudian ada mim mati yang dibacanya itu pas mim mati ketemu ba lalu tidak ada gunnah, secara hukum tajwid disebut lahan khafi, kesalahan yang ringan. Inna rabbahum bihim, harusnya inna rabbahum bihim tarmihim bihijaratin, salah, harusnya tarmihim bihijaratin. Nah, itu disebut ikhfa syafawi. Fal awalul ikhfa'u qablal ba'i wasamihi syafawiyya lil qura'i. Yang pertama dalam hukum mim sukun menurut para ahli qiraat adalah ikhfa syafawi, yakni apabila huruf mim yang bersukun berada sebelum huruf ba. Yang ketiga, idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Mim mati dibaca jelas izhar. Ya, huruf hijaiyah itu ada berapa? 28. Yang satu ba,
mim ya, mim masuk ke idgham mimi. Yang kedua ba masuk ke ikhfa syafawi. Berarti sisanya yang 26 itu ketika ada mim mati berhadapan dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, itu mim matinya harus dibaca izhar, dibaca jelas. Harus dibaca jelas. Contoh di sini naumakum subata. Kalau yang tadi harus ada wujudul gunnah, harus adanya gunnah. Kalau di sini tidak boleh ada gunnah. Naumakum subata. Naumakum, kalau ada yang baca naumakum subata salah. Harusnya naumakum subata. Inna anzarnakum azaban qariba. Nakum azaban qariba. Mim mati ketemu ain idhar syafawi. Mimnya tidak boleh ada guna, tidak boleh terjadi guna, karena di situ idhar syafawi. Banyak contoh-contoh yang lain karena mim mati ini huruf idhar syafawi ini banyak ya, bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi kesimpulannya hukum mim mati itu ada 3. Yang pertama idgham mimi kalau ngikuti buku catatan ini. Yang kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga idhar syafawi. Kalau dalam buku tajwid yang lain seperti dalam kitab Tuhfatul Atfal, yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga idhar syafawi. Wa tsalitsul izharu fil baqiyah min ahrufi wa samiha syafwiyah. Yang ketiga dalam hukum mim bersukun adalah hukum idhar syafawi, yaitu ketika huruf mim yang bersukun menghadapi huruf-huruf sisa dari ikhfa syafawi dan idgham mimi. A'antum asyaddu, silakan. A'antum asyaddu alaihim hafizin. Alaihim hafizin. Lakum dinukum. Kenapa enggak dibaca lakum dinukum? Karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, di situ dalnya masuk ke huruf idhar syafawi. Kuntum shodikin. Jadi kalau ada mim mati ketemu shod hukumnya idhar syafawi. Harus ada ujungan syafawi karena ada idhar halki, ada idhar syafawi. Fama lahum la, mim mati ketemu lam hukumnya idhar syafawi. Kalau mim mati ketemu ba hukumnya ikhfa syafawi. Kalau mim mati ketemu mim hukumnya idgham mimi. Ahkamuha salasatul liman dhabat ikhfa'u idharun wa ikhfa. Hukum mim mati itu ada 3. Yang pertama ahkamuha salasatul liman dhabat ikhfa'u idghamun wa izharun faqat. Ikhfa syafawi, idgham mimi, idhar syafawi. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bertambah pengetahuan kita dalam hal hukum-hukum ilmu tajwid, terutama ketika kita membaca Al-Quran. Sebetulnya ya kayak tadi sebenarnya lidah udah agak gatal gitu, pengen nanya satu persatu nih yang dibaca ini hukumnya apa kan gitu. Nggak apa-apa ya, pertemuan berikutnya harus siap-siap, masih ada waktu sepekan untuk menghafal, untuk membaca-baca lagi, karena ini direkam nanti. Direkam nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan malam ini dengan secara singkat ya, tentang hukum mim mati. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman
ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.